Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video-video sebelumnya, saya sudah tunjukkan instalasi GNS3, membuat project simple, lalu menambahkan router mikrotik ke dalam project simple. Oke, di video kali ini saya mau menunjukkan cara connect router mikrotik yang sudah kita tambahkan ke project simple kita ke internet. Kita bisa lihat di sini saya sudah buka aplikasi GNS3 dengan project simple. Ada satu router mikrotik yang statusnya masih off, sekarang belum di power on. Oke, sekarang kita power on router mikrotiknya. Sekarang router mikrotik sudah on, kita lihat konfigurasinya via konsol. Oke, sekarang konsol sudah terbuka. Ingat, masih default, jadi login mikrotiknya kita gunakan admin dengan password kosong. Kita ketik enter aja, langsung login. Tujuan saya untuk lihat konfigurasi router di konsol ini itu untuk lihat apakah sudah ada IP address, apakah ada berapa port di router mikrotik tersebut. Sekarang kita cek ada berapa port itu dengan perintah interface. Lalu ketik print, kita bisa lihat di situ ada dua interface, ada dua port, Ether 1 dan Ether 2. Saya mau cek lagi apakah sudah ada IP address di dua port tersebut. Ketik IP address lalu print, belum ada IP address yang terkonfigurasi. Saya juga mau lihat apakah ada DHCP klien yang terkonfigurasi di salah satu port tersebut. Kita bisa lihat di sini Ether 1 terkonfigurasi sebagai DHCP klien. Lalu saya mau tahu juga apakah ada DHCP server yang terkonfigurasi. Kita bisa lihat DHCP server print. Oke, tidak ada DHCP server. Jadi secara di garis besarnya itu router mikrotik ini punya dua port, yaitu Ether 1 dan Ether 2, di mana Ether 1 terkonfigurasi sebagai DHCP client dan belum ada IP address yang di-assign di semua port Ether 1 dan Ether 2. Lalu tidak ada juga DHCP server yang terkonfigurasi di router mikrotik tersebut. Sekarang kita kembali lagi ke GNS3. Untuk menambahkan koneksi ke internet di aplikasi GNS3 atau di project GNS3 ini, kita masuk ke library nDevice. nDevice ini kita bisa lihat ada cloud, NAT, dan VPC. VPC itu virtual PC, NAT itu network address translation. Penjelasan lebih lengkap tentang network address translation ada di video yang lain, silahkan dilihat. Sekarang saya masukkan nDevice NAT ke dalam project simple kita. Oke, sekarang dia tanya nDevice NAT ini mau dijalankan di mana? Apakah di local server, di PC, atau di GNS3 server, di GNS3 VM server ini. Saya pilih di GNS3 VM karena router mikrotiknya juga di GNS3 VM supaya lebih mudah juga dan konfigurasinya lebih jelas. Saya pilih di GNS3 VM. Saya ketik OK. Sekarang ada device NAT di sini, namanya NAT1. Kenapa namanya NAT1? Ada di video sebelumnya saya jelaskan juga nama default untuk device yang kita masukkan dari library itu dan cara merubahnya seperti apa. Oke, kita bisa cek di sini. Pada saat kita arahkan kursor ke nDevice NAT1 ini, dia bilang NAT1 always on dan dia running di server GNS3 VM. Portnya masih kosong, di ada port NAT0 is empty. Sedikit kita lihat konfigurasinya. Di
menu-menunya di sini ada change hostname, itu kita bisa rubah NAT1 menjadi apa. Misalnya saya rubah namanya menjadi internet. Sekedar menunjukkan bahwa ini adalah koneksi ke internet. Oke. Sekarang kita lihat NAT1, kalau kita arahkan kursornya ke situ dia bilang always on. Untuk menghubungkan device ke internet, artinya kita harus hubungkan device itu ke port 0, port NAT 0-nya di end device NAT ini. Langsung aja kita pilih menu add a link, kita klik, lalu kursor berubah menjadi tanda plus. Kita klik di device internet, cuma ada satu port di situ, port NAT 0. Kita klik, kita mau menghubungkan port NAT 0-nya internet ke router mikrotik. Lalu router mikrotik yang kita klik mau dihubungkan kemana. Tadi kita udah cek Ether 1, Ether 2 itu ada DHCP client yang running di Ether 1. Kita connect internet ke Ether 1 router mikrotik. Oke. Sekarang router mikrotik Ether 1-nya sudah connect ke port NAT 0-nya internet. Kita kembali lagi ke konsol mikrotik. Kita cek apakah ada DHCP server di port NAT 0-nya end device internet itu. Caranya gimana? Kalau ada DHCP server di situ, sementara port Ether 1 sudah terkonfigurasi sebagai DHCP client, mestinya Ether 1 sekarang sudah ada IP address-nya. Sekarang kita cek. Kita kembali ke menu IP, address, print. Kita lihat di sini port Ether 1 sudah memiliki IP address. IP address-nya diberi flag D, artinya dinamik. Jadi dia dapat IP address dari DHCP server yang ada di port NAT 0-nya koneksi ke internet. Untuk membuktikan bahwa router mikrotik sekarang sudah terhubung ke internet, kita bisa ping ke google.com atau ke DNS servernya Google. Kita kembali ke menu utamanya mikrotik dengan cara ketik slash lalu enter. Di menu utama ini kita bisa lakukan ping ke DNS servernya dulu. DNS servernya Google 8.8.8. Kita lihat di sini dia dapat reply, artinya mikrotik sudah terhubung ke DNS servernya Google. Sekarang kita coba cek apakah router mikrotik bisa meresolve domain name. Sekarang kita coba cek dengan cara ping www.google.com. Oke, ternyata dia juga bisa meresolve host google.com. Artinya router mikrotik sekarang sudah terkonek ke internet. Untuk melihat konfigurasi yang lain, misalnya seperti DNS server yang digunakan router mikrotik, kita masuk ke menu IP, lalu DNS, kita bisa print. Dia menggunakan DNS servernya itu Dynamic 192.168.122.1. Kalau kita lihat lagi di atas sini 192.168.122.1 itu kita bisa lihat di sini itu adalah gateway-nya si Ether 1. Jadi itu gateway-nya si Ether 1 yang didapat secara dinamik dari DHCP server. Kita lihat di sini Ether 1, interface Ether 1, IP address-nya 192.168.122.235/24 dengan network titik 0. Oke, untuk membuktikan bahwa 192.168.122.1 itu adalah IP gateway-nya, kita kembali ke menu IP, lalu kita masuk ke menu root untuk lihat routing table-nya. Kita print di sini
Bisa dilihat gateway-nya untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.122.1. Oke, sekian dulu video tentang cara mengkonek router mikrotik di Project GNS3 ke internet. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang menambahkan virtual PC ke Project GNS kita dan menghubungkannya ke internet melalui router mikrotik ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.